Kami dari kelompok Lazada ingin mempresentasikan tentang tanggapan pelanggan terhadap sejauh mana baiknya layanan Lazada terhadap pelanggan. Kami beranggotakan yaitu Firdaus Alfaiz, Rian Hendrawan, Jordi Azam, Koirul Amar, dan Alvarez Lebahasan. Next. Lazada adalah perusahaan e-commerce dari Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Model bisnis Lazada adalah marketplace atau pasar penjualan kepada pelanggan dari masing-masing penjual. Pada 2013, Lazada menambahkan marketplace yang memungkinkan pengecer dari pihak ketiga untuk menjual produk mereka melalui situs online. Next. Kemudian, untuk mengumpulkan data-data yang kami perlukan, kami menyebarkan kuesioner dengan metode random sampling method. Dan untuk totalnya kami mendapatkan 41 responden. Pada diagram yang kami dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang terdiri dari perempuan dan laki-laki sebanyak 19 orang. Untuk usia, responden yang kami dapatkan 40 orang berusia antara 18 sampai 23, kemudian 1 orang berusia 24 sampai 29. Kemudian untuk pekerjaan, 40 orang sebagai mahasiswa dan 1 orang yang sudah mempunyai pekerjaan. Kemudian untuk domisili, kami mendapatkan bahwa 48,8% berasal dari Surabaya, 31,7% dari Sidoarjo, 7,3% berasal dari Gresik, 7,3% dari Mojokerto, 2,4% dari Bekasi, dan 2,4% dari Lumajang. Next. Kami mengidentifikasi variabel-variabel pertanyaan yang masuk kuesioner dengan menggunakan metode SQL. Terdapat 3 tingkat layanan yang kami gunakan, yaitu tingkat kepentingan, tingkat harapan, dan tingkat kenyataan. Pada tingkat kepentingan tersebut terdapat 5 skala yang kami gunakan, yaitu skala 1 sangat tidak penting, skala 2 tidak penting, skala 3 cukup penting, skala 4 penting, skala 5 sangat penting. Pada tingkat harapan terdapat skala 1 sampai 5, yakni skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 cukup setuju, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju, dan pada tingkat kenyataan terdapat 1 sampai 5 skala, yaitu skala 1 sangat tidak puas, skala 2 tidak puas, skala 3 cukup puas, skala 4 puas, skala 5 sangat puas. Dan juga kami menggunakan 5 atribut, yaitu yang pertama tangible, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empati. Pada masing-masing atribut tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tergantung dari masing-masing atribut tersebut. Next. Selanjutnya kami menguji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan aplikasi SPSS. Didapatkan sebanyak 30 data yang diberikan oleh Lazada dengan menggunakan 5 atribut, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Pada uji pertama, yaitu uji kepentingan, didapatkan nilai dari Crunchbase Alpha sebesar 0,961 yang dikatakan nilai tersebut reliable karena melebihi dari 0,6, yang artinya responden melakukan pengisian kuesioner dengan konsisten. Yang kedua yaitu uji keinginan, didapatkan nilai dari Crunchbase Alpha sebesar 0,962 yang berarti reliable karena melebihi 0,6, yang artinya responden melakukan pengisian kuesioner dengan konsisten. Pada uji kenyataan didapatkan nilai Crunchbase Alpha sebesar 0,961 yang dikatakan reliable karena melebihi dari nilai 0,6, yang artinya responden melakukan pengisian kuesioner dengan konsisten. Next. Di sini terdapat analisis hasil SQL yang dimana terdapat nilai rata-rata tingkat kepentingan, kepuasan, dan harapan atribut layanan. Kami memiliki nilai rata-rata atau MEAN dari 26 pernyataan
yang terdiri dari tangible, reliability, responsive, empathy, dan assurance. Dengan tingkat kepentingan dengan nilai MEAN terbesar 4,2195, yaitu SQL, penting, dan assurance dalam keamanan dalam transaksi, yang artinya penting bagi customer apabila transaksi yang mereka lakukan aman dari penipuan, dan nilai MEAN terkecil 3,6829 untuk promosi iklan yang menarik dari Lazada, yang artinya hanya sekedar cukup penting oleh customer. Yang kedua, tingkat harapan. Dengan nilai MEAN terbesar 4,1463, yaitu SQL ingin assurance dalam keamanan pada transaksi, yang artinya harapan customer saat melakukan transaksi benar-benar aman dalam segi privasi maupun dari penipuan, dan nilai MEAN terkecil 3,5610, yaitu pada promosi iklan yang menarik dari Lazada, yang artinya promosi iklan yang menarik hanyalah menjadi atribut yang cukup penting menjadi pertimbangan dalam memilih platform atau seller. Yang ketiga, tingkat kenyataan. Dengan nilai MEAN terbesar 3,7561 pada tracking pesanan ditampilkan secara detail, yang memiliki arti customer cukup setuju dengan pernyataan bahwa mereka mendapatkan fasilitas tracking pesanan yang ditampilkan secara detail, dan nilai MEAN terkecil 3,2683, yaitu pada respon seller atau penjual cepat, yang artinya customer cukup setuju bahwa respon dari seller atau penjual yang cepat. Next. Dan pada nilai customer gap, yang dimana nilai ini didapat dari selisih nilai MEAN persepsi dengan harapan menggunakan metode Parity test, yang dimana perhitungan customer gap dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh atau dekat antara harapan yang diinginkan customer dengan persepsi yang mereka dapatkan. Next. Yang berikutnya analisis hasil Kano. Pada tabel di samping dapat dilihat tabel di samping merupakan hasil rekapan masing-masing atribut dari 41 responden yang telah mengisi kuesioner yang kami berikan. Pada kuesioner Kano, kami memberikan 2 pernyataan, yaitu fungsional dan disfungsional pada tiap atributnya, dan bersifat positif dan negatif. Pada pemilihan kategori, kami menggunakan metode dentif untuk semua atribut dengan mempertimbangkan atribut A plus M plus O dengan I plus R plus Q. Next. Yang kemudian analisis integrasi circle Kano. Untuk nilai gap value sama dengan P min E didapatkan dari perhitungan melalui SPSS. Untuk nilai rata-rata kepentingan didapatkan dari sum product dibagi dengan jumlah data. Untuk satisfaction score didapatkan dari nilai gap dikali dengan rata-rata kepentingan. Untuk Kano dan bobot kita berikan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian untuk adjusted importance didapatkan dari hasil satisfaction score dikali dengan bobot Kano. Pada gap negatif dan positif, kami hanya memilih yang negatif saja. Sedangkan pada Kano, kita tidak memilih atau tidak mengikut sertakan yang I atau indiffer, karena jika di-improve, maka hasilnya tidak ada bedanya. Next. Yang berikutnya, setelah kita pilih nilai gap dari positif dan negatif tadi, kita hanya mengambil yang negatif. Kemudian kita urutkan berdasarkan adjusted importance yang memiliki nilai tertinggi menuju nilai terendah. Next. Berikut ini merupakan langkah terakhir proses integrasi ServQual dan Kano. Adalah memberi saran perbaikan melalui HOQ. Tabel ini merupakan hubungan matriks untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar matriks perbaikan. Oke, next slide.
Ya, pada tabel ini, data yang dimasukkan di tabel what adalah atribut layanan yang berasal dari proses sebelumnya. Karena keterbatasan data yang bisa diinput, maka kami hanya mengambil 10 atribut dengan urutan kepentingan tertinggi. Dan kami membuang salah satu atribut karena ada kemiripan karakteristik atribut. Yang pertama adalah respon seller atau penjual cepat. Yang kedua, proses pengembalian barang yang mudah. Yang ketiga adalah tracking pesanan ditampilkan secara detail. Yang keempat, barang yang rusak bisa ditukar. Yang kelima, customer service atau penjual memberikan solusi untuk mengatasi masalah pada customer. Yang keenam adalah keamanan dalam proses transaksi. Yang ketujuh, bisa bayar di tempat. Yang kedelapan, customer service atau penjual meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kesembilan, customer service atau penjual menawarkan barang-barang yang terbaik pada customer-nya. Yang 10, customer service atau penjual yang ramah dan sopan dalam menangani keluhan dan pertanyaan dari customer. Pada tabel hoki, setelah kami mengisi atribut yang ingin dilakukan pada what, kami memberikan usulan perbaikan sebagai how terhadap atribut pertanyaan. Setelah itu, kami memberikan penilaian secara subjektif pada relationship matrix. Seperti pada atribut respon seller atau penjual cepat dengan matriks memberikan kebijakan dan sanksi untuk seller yang mengalami penurunan performa secara drastis. Mereka memiliki hubungan yang kuat karena dengan memberi sanksi para seller jika mengalami penurunan performa secara drastis, seller akan berpikir 2 kali untuk mempertahankan performa primanya. Oke, next slide. Berikut ini merupakan tabel prioritize ranking. Di dalamnya terdapat bobot matriks tertinggi dari integrasi sebelumnya. Baik, untuk matriks tertinggi didapatkan oleh Lazada memberi reward promosi gratis apabila seller mampu menunjukkan konsistensi performa di mata customer dengan bobot 409,8. Lalu memberikan sanksi untuk seller apabila tidak memberitahu ketentuan dan melanggar ketentuan yang mereka buat dengan bobot 351,1. Yang selanjutnya memberi sanksi untuk seller yang melanggar aturan dengan bobot 295,1. Selanjutnya, memberi kebijakan dan sanksi untuk seller yang mengalami penurunan performa secara drastis dengan bobot 206. Lalu Lazada menjadi pengawas untuk penukaran barang sesuai kebijakan dengan bobot 205,4. Lalu memberikan prosedur sesederhana mungkin untuk memproses pengembalian barang dengan bobot 145,3. Selanjutnya, Lazada memverifikasi alamat dan identitas seller maupun customer dengan ketat dengan bobot 144,8. Setelah itu, Lazada memfasilitasi untuk menghubungi layanan hukum dengan bobot 131,6. Lalu, untuk selanjutnya, Lazada memberi pinjaman kepada customer agar seller memfasilitasi pembayaran di tempat dengan bobot 97,3. Dan yang paling rendah, sosialisasi cara untuk pengembalian barang bagi pelanggan dengan bobot 74. Namun, pertimbangan yang lebih kami utamakan untuk dieksekusi dahulu adalah 2 matriks dengan relatif weight terbesar, yaitu Lazada memberi reward promosi gratis apabila seller mampu menunjukkan konsistensi performa di mata customer dan memberikan sanksi untuk seller apabila tidak memberitahu ketentuan dan melanggar ketentuan yang mereka buat. Karena 2 matriks tersebut berpengaruh cukup banyak pada masing-masing atribut yang bermasalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok Lazada. Terima kasih.